안녕하세요 여러분. 저는 노vel 파티하니 puspita입니다. 오늘은 호두가 뼈인지 소명학습니다. Hai, perkenalkan nama saya Novel Fatihani Puspita. Hari ini saya akan menjelaskan pengertian dari Odoo. Odoo adalah platform perangkat lunak yang menyediakan solusi manajemen bisnis terintegrasi, termasuk akuntansi, penjualan, inventaris, dan sumber daya manusia. Odoo dapat digunakan oleh perusahaan rintisan, perusahaan kecil, dan menengah hingga perusahaan multinasional besar. Odoo merupakan pilihan yang sangat tepat karena sifatnya yang sangat fleksibel. Odoo atau Open ERP adalah aplikasi ERP Enterprise Resource Planning modern dan lengkap yang didistribusikan secara open source. Di dalamnya terdapat berbagai program. Aplikasi bisnis termasuk sales, CRM, human resource, warehouse management, manufacturing, finance, and accounting, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut ke sejarah Odoo. Odoo yang sebelumnya adalah Tiny ERP, lalu berubah menjadi Open ERP, dan sekarang menjadi Odoo. Ditulis dengan bahasa Python oleh sebuah perusahaan yang bernama Tiny SPRL di Belgia. Odoo menawarkan banyak keunggulan dibanding program aplikasi sejenisnya, di antaranya 3 tingkat arsitektur web, kemudahan penggunaan, dan fleksibilitas. Dengan lebih dari 1000 download per hari, Odoo adalah sistem ERP yang paling dikagumi dan memiliki perkembangan tercepat di dunia dan merupakan solusi perangkat lunak manajemen gratis open source. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di seluruh dunia ini kini dianjurkan untuk menggunakan ERP. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan Odoo. Di poin yang pertama, mudah disesuaikan. Odoo sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnismu. Kamu bisa memilih modul-modul yang kamu butuhkan dan mengkonfigurasinya sesuai dengan cara kerjamu. Di poin yang kedua, semua dalam satu tempat. Maksudnya, Odoo menghubungkan banyak fungsi yang biasanya terpisah-pisah dalam satu platform. Misalnya, kamu bisa mengelola penjualan, akuntansi, inventory, bahkan hingga website bisnismu. Semua dalam satu tempat. Ini membuat pekerjaanmu jadi lebih efisien karena kamu tidak perlu berpindah-pindah aplikasi. Di poin yang ketiga, modularitas. Dengan struktur modular, pengguna dapat memilih dan menambahkan modul sesuai kebutuhan bisnis mereka. Ini memudahkan penyesuaian sistem seiring pertumbuhan perusahaan. Dan di poin yang terakhir ada otomatisasi tugas. Mengotomatisasi banyak proses bisnis, mengurangi beban kerja manual dan risiko kesalahan, sehingga meningkatkan produktivitas. Tadi kita bahas tentang kelebihan Odoo, sekarang kita bahas kekurangannya. Di poin pertama ada harga. Keluhan yang paling umum dari pengguna Odoo adalah harga yang rumit. Yang di poin kedua ada keterbatasan fitur. Memiliki keterbatasan dalam fitur-fitur yang ditawarkan yang mungkin tidak mencukupi bagi bisnis yang membutuhkan solusi yang kompleks. Meskipun Odoo fleksibilitas dan kustomisasi, namun beberapa bisnis mungkin merasa bahwa fitur-fitur standarnya tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional mereka secara menyeluruh. Di poin ketiga, ada kinerja sistem kurang optimal. Pengguna mengeluh bahwa sistem Odoo ERP tidak intuitif dan sulit dilacak, serta seringkali mengalami kegagalan atau tidak berfungsi dengan baik. Di poin yang terakhir ada kompleksitas implementasi dan konfigurasi. Kemampuan integrasi Odoo mungkin terasa rumit bagi bisnis yang mencari kesederhanaan atau yang tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menavigasi berbagai opsi yang tersedia. Proses konfigurasi dan penyesuaian modul-modul yang kompleks bisa menjadi tantangan bagi bisnis yang tidak memiliki tim IT khusus. Kenapa kalian harus dianjurkan untuk menggunakan Odoo dibandingkan dengan software enterprise lainnya? Yang pertama, ada comprehensive. Memiliki banyak fungsi dengan lebih dari 1000 modul yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis, serta dikembangkan dan didukung oleh komunitas. Yang kedua, ada modular. Modulnya dapat digunakan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, update teknologi. Didasarkan pada beberapa teknologi yang modern dan up to date. Yang keempat, ada strategi konsolidasi, memungkinkan perusahaan untuk menyatukan proses bisnis dengan mudah dan efektif. Dan yang kelima, ada customizable, dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis di perusahaan. Dan yang terakhir, tidak ada login, yaitu dapat mendownload perangkat lunak versi lengkap secara gratis, mengujinya dan menggunakannya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pengenalan Odoo-nya. Saya Novel Fatihani Puspita. Kita akan lanjut di part 2 untuk mengenal fitur-fitur yang ada di Odoo. Stay tune terus ya!